Hei Kawaki, kau tak apa-apa? Aku capek, bicaranya besok saja. Hmm? Apa yang ada? Gimana sih ini? Kok tiba-tiba kayak Boruto-nya ngerasa aneh? Halo teman-teman semua, balik lagi barengan gue Ikram Afro. Kali ini spesial banget, gue bakal ngebahas Boruto chapter 61 yang baru keluar. Sebelumnya kenapa gue nggak reaction kemarin? Jadi YouTube gue kemarin habis kena cekal karena gue buat konten nge-reaction manga komik Boruto secara langsung, itu kena cekal dengan metode yang biasanya. Dan kali ini bakal gue ubah sedikit metodenya, tapi gue bakal reaction secara langsung juga. Oke? Langsung kita mulai, tapi jangan lupa bantu komen dan subscribe gimana pendapat kalian guys. Oke? Yang pertama kita mulai di chapter 61. Ini terbagi dua part 1 sama part 2. Di halaman pertama ini dibuka sama gambarnya si Amado ya, dengan fashionnya yang kayak pakai kalung emas, baju hijau dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini menggambarkan nih tentang anak-anak Konoha yang lagi pada ngobrol guys ya. Di sini ada Kawaki, ada Boruto, Shikamaru dan juga Shikadai. Baiklah, ini dia. Semoga dapat sama Sasuke. Allahu Akbar, masih main judi aja anak ini. Sialan, dan boom. Kau tahu, itu mungkin hanya kartu koleksi, tapi sebaiknya kau tak menghina mentormu. Wah, ya Abu Ramesino ya, kelas C loh dia. Aku mengutuk keberuntunganku yang payah. Sialan. Nah, di sini Kawaki ngelirik guys. Kawaki ngelirik di halaman selanjutnya. Ini ada Shinobi Konoha yang ditugaskan sama bapaknya Shikadai, yaitu Shikamaru, untuk ngawasin Kawaki kayaknya ya. Gah. Dan terima kasih atas kerja kerasnya. Dia bahkan tak sembunyi. Sudahlah, kata Shikamaru. Kita tak tahu kapan atau dari mana musuh akan datang. Berkat mereka mengawasi kita, kau jadi bisa bebas membeli kartu itu, kata dia. Aku tahu itu, tapi diawasi 24 jam gini mulai membuatku stres, katanya guys. Ya benar. Kau tidur seperti bayi tiap malam dengan wajah bodoh di mukamu, katanya. Iya. Berani kau menghina wajahku, kata dia. Aku bisa membayangkannya. Lagi pula seluruh desa ini dilindungi oleh jaringan sensor yang sangat kuat, bukan? Tapi kenapa kita butuh pengawasan langsung? Ya sensor Konoha kuat, tapi tetap aja kalau musuhnya lebih kuat kan repot juga. Kayak Jigen kasusnya, datang ke Konoha lebih kuat. Jaringan sensor? Ya, sebuah perisai di sekitar desa itu dengan otomatis memeriksa siapapun yang masuk atau keluar dari desa Konoha. Tapi bagaimana? Cakra itu seperti sidik jari, tak ada dua yang sama. Jadi jaringan itu mencocokkan cakra dengan pusat data dan memutuskan apakah individu itu dikenal atau tidak guys. Oke. Terus, dan jika pendatang orang baru, unit sensor dan markas bisa menentukan apakah mereka itu musuh atau tidak, seperti Delta dan Isshiki yang masuk langsung ke Konoha gitu. Yap, semua musuh yang masuk pasti langsung ketahuan, dan itulah kenapa pengawasan langsung tak perlu. Tapi Boruto bukan berarti jaringan sensor itu selalu mengawasi kita setiap waktu. Nah, karena Inojin ini kan bapaknya ibunya Ino ya, jadi paham gitu ya. Pertama, itu sama dengan pelanggaran privasi. Sistem itu biasanya hanya memeriksa cakra saat kamu memasuki desa, karena tujuannya hanya untuk menentukan siapa identitas dari orang tersebut. Makanya Kashin Koji bisa lolos karena itu DNA-nya sama kayak Jiraiya. Jadi itu bisa mendeteksi penyusup musuh. Tapi menghadapi mereka itu masalah sendiri. Nah, itu benar. Terus kata Boruto, benar, apa maksudmu? Tunggu sebentar, itu artinya jika kau muncul saat itu, orang itu harus melawannya. Dia sama sekali tak terlihat becus. Kayak om-om kumisan, tau gak sih? Lihat dia. Dia kemungkinan adalah Shinobi sensor. Jika kau itu benar-benar muncul, Hokage atau Master Sasuke pasti akan langsung menghadapinya. Kurasa pengawasanmu itu hanya bertugas untuk menyampaikan posisinya aja. Lalu bagaimana dengan privasiku? Aku mau kembali. Bukankah keselamatanmu lebih dari itu? Katanya si Shikadai. Langsung pindah ke si Amado. Aku menduga dia akan mati 1 lawan 1 menghadapi Quad. Iyalah, Boruto pasti masih kalah. Itu tak akan berjalan seperti saat dengan Delta. Kau tahu itu jauh di dalam hatimu. Ini udah agak rancin ya obrolan ya. Selain itu, unit sensor Konoha mulai dari klan Yamanaka itu semuanya sangat hebat. Jadi kau bisa tenang, kecuali musuh yang bisa menghapus ciri cakra mereka. Pergerakan apapun dalam Konoha tak akan terlewatkan. Kau cuma tak paham, dapat kartu yang salah saja sudah sial. Tapi ditambah lagi tiap pergerakanmu yang pasti diawasi oleh om-om aneh. Gah, bu beli 1 pack lagi, anak ini suka judi gak suka ramen ya. Silahkan. Ya ampun, kata Shikamaru. Sudahlah, menghapus ciri cakra seseorang. Nah, akhirnya kita pindah ke halaman Sasuke guys. Itu bekas tanda cakarnya, jangan terlalu dekat. Karena dia bisa keluar dari sana kapan saja dia mau. Tetap jaga jarak.
Ada 2 orang, 3 orang di sini ya. Aku sudah diberitahu soal kekuatannya. Apa ada perubahan jejak pengamatan? Tidak. 10 hari nihil. Aku ragu apakah ini harus. Oke, Sasuke mulai maju. Ujian Sasuke, apa yang kau lakukan? Kembali. Set. Muncul. Tidak. Kau ini tuli ya? Apa-apaan? Dia tak akan muncul di sini. Itu dugaanku. Hah? Bisa segampang itu Sasuke ambil keputusan? Bagaimana mungkin kau bisa tahu? Aku tak punya bukti. Hanya jika aku jadi dia, aku akan pilih tempat lain. Ini bisa jadi suatu momok yang bagus nih. Ya, mungkin ketika ntar karena kan di spoiler sebelumnya katanya si Hot bakal muncul ya. Mungkin Sasuke bakal tahu tanpa bukti. Kalau begitu tak ada artinya dong, yang benar saja, kata dia. Kalian boleh menghiraukan pendapatku, khususnya karena aku tak punya kekuasaan di sini. Ngerti tempat ya Sasuke ya, bahwasannya aku akan pergi. Maaf sudah mengganggu kalian. Andai kau benar, apa yang harus kami lakukan? Shikamaru atau saya memerintahkan kalian untuk mengawasi tempat ini, bukan? Turuti saja perintahnya. Teruskan pekerjaan kalian. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Pergi. Dia itu kenapa? Cari masalah saja. Sugoi katanya. Nah, akhirnya antara obrolan Shikamaru sama Amado nih kelihatan ya obrolannya. Jadi begitu. Tidak apa-apa, biarkan saja Sasuke. Di 3 titik lain juga nih Hill. Ya, aku akan terus kabari. Amado muncul terus ngomong kesulitan. Code memang bersifat hati-hati, tapi dia bukan orang yang cukup cerdas. Jujur saja aku terkejut. Aku tak menduga kalian semua punya banyak begitu masalah. Maaf, kami sudah tak kompeten. Kau datang ke sini hanya untuk mengeluh. Aku cari udara segar, jangan tersinggung. Tunggu dulu, di sini dilarang merokok. Jangan seenaknya saja. Lah dia ngerokok gimana sih? Aku terkejut. Lucu mendengarnya keluar dari mulutmu. Karena bahkan sekarang pun aku masih berpikir semua hal berjalan tepat seperti sebuah skrip besar yang kau tulis. Akhirnya ada yang nyadarin Shikamaru, ya Allah. Gue sama pemikiran lo. Jangan konyol. Ini sudah seperti rentetan kejutan yang tak akan kuduga setengah tahun lalu, khususnya jadi dalam perlindungan Konoha. Tapi Kawaki lah yang paling tak terduga. Aku tak mengira dia sangat loyal kepada Hokage. Wah, kita bahas Kawaki guys. Motivasi dibalik semua tindakannya sekarang adalah karena Hokage. Mungkin itu karena dia masih belum mengenal cinta orang tua. Oh iya juga ya. Tapi jika demi Hokage, dia pasti tak segan mengorbankan apapun. Sepertinya itu bukan hanya permasalahan tentang ayah yang biasa, tapi jauh lebih kuat. Itu namanya cinta manusia. Dari sudut yang berbeda, itulah terlihat seperti kegilaan. Oh, ini maksudnya kegilaan dari judul chapter 61 ini ya. Malahan sebenarnya tak ada batas yang jelas untuk membedakan keduanya. Aku sulit mempercayai semua yang kau katakan. Tujuan ilmuwan jenius. Rakoku bahkan terasa hambar jika di dekatmu. Bicara soal kegilaan, pemujaan Code terhadap Otsutsuki sebagai dewa itu, aku tak tahu apakah itu mencorok ke fanatisme. Fanatisme itu kayak buat agama baru gitu ya. Setahu gua. Melihat dia belum muncul setelah sekian lama, apa mungkin dia depresi? Dia tak ada niat lagi untuk membalas dendam terhadap Konoha? Optimis sekali, khususnya bagimu. Tapi itu akan bagus kalau benar. Benarkah? Ya, kemungkinan tidak. Tapi kejutan yang seperti itu akan sangat menyenangkan. Wow. Oke, kita balik ke rumahnya Uzumaki. Ada Kawaki yang lagi turun tangga. Hinata sama Naruto lagi nonton drama Korea nih ya di sini. Tapi kenapa kau harus pergi? Ini dialognya gak penting banget bagi gua. Wah, Hinata mukanya merah. Boruto sedang asik main gamenya. Naruto yang kecapean dan Himawari udah tidur guys. Gak banyak diceritakan ya Himawari ini ya. Terus kebuka pintu. Si Kawaki muncul, aku mau buang sampah katanya, majalah bekas-bekas ini. Wah, Hinata nangis, berpotong rambut kayaknya Hinata ya. Oh, malam-malam begini. Tidak nanti saja waktu pagi, aku takut lupa. Oke, Boruto agak sadar sedikit melihat. Oke, di sini ada Om Mesum ini yang terlihat melaporkan Kawaki sedang keluar, guys. Terus dia bilang, ini Nishi, oh namanya Nishi. Kawaki meninggalkan rumah katanya. Kawaki ngelirik ke dia, loncat dari atas rumah taman. Biasa ninja kan cepet ya, loncat, naruh sampah di tiang. Nah ini kejadiannya malam ya, ini karena ini sini udah kayak Itachi juga lama-lama. Oke, loncat lagi tiba-tiba ke dalam rumah, tapi dia masuk ke semak-semak. Sesuai dengan spoiler kemarin, masuk ke semak-semak, muncul.
Ngapain tuh chat semak-semak? Muncul, masuk ke rumah. Dia sudah masuk ke dalam rumah. Nah, Boruto tiba-tiba kaget nih. Set. Nah, Kawaki masuk. Set. Kawaki, kau tak apa-apa? Aku capek. Bicaranya besok saja. Apa yang ada? Gimana sih ini? Kok tiba-tiba kayak Boruto-nya ngerasa aneh? Jangan bilang Kage Bunshin. Dia hanya bisa buat satu Kage Bunshin. Ada sesuatu yang tidak beres. Nah, Kawaki masih di dalam sini ternyata. Aku merasakan keberadaan Kawaki dari luar rumah. Merasakan kedua cakra Boruto dan Kawaki dalam rumah. Semua masih aman. Melanjutkan pengawasan. Ini berarti ini lagi kontakan sama orang sensor nih, karena mereka merasakan cakranya. Orang ini kan cuma ngeliat doang ya. Terus tak salah lagi, dia saat ini sudah di luar. Lalu Kawaki yang baru ke atas cuma Kage Bunshin katanya. Set, beneran asik Bahlul nih, ngapain kabur? Ngapain kabur dia? Loncat, tap. Dia semakin menjauh. Sialan. Apa? Mau apa dia ini? Oh, langsung si siapa? Boruto naik ke kamar si Kamaru. Luar rumah nih ya, keluar rumah. Kau pasti bercanda, apapun alasannya, kalau dia ketahuan pengawas, mereka pasti akan menjadi lebih ketat. Aku harus menghentikannya. Dia keluar. Padahal di rumah masih ada Hinata ya, sama Naruto masih nggak ngedenger. Set, tiba-tiba ada ninja shinobi. Pengawasan dari sensor. Tunggu dulu. Bukankah dia memonitor kedua cakra kami? Jadi bagaimana Kawaki bisa kabur darinya? Sekarang Boruto yang keluar rumah. Kawaki masih di dalam. Apa? Kawaki yang di dalam hanyalah Kage Bunshin. Gue heran kenapa Boruto bisa ngetahui cakranya sih Kawaki, guys. Iya nggak sih? Kenapa dia bisa tahu? Apakah karena faktor dia selama ini menggunakan karma? Ya kan, dan keluar adalah yang asli. Pengawas itu hanya mendeteksi cakra dari Kage Bunshin saja. Tak mungkin. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Balik ke obrolan si Kadai. Jadi kau bisa tenang, kecuali musuh bisa menghapus ciri cakra mereka. Dia menghapus ciri cakranya. Aduh, si Bahlul ini mau ngapain keluar? Matanya Ida keluar, guys. Matanya Ida sebelah kanan keluar nih. Set, warna hitam, tapi sebelah kirinya enggak. Ya kan? Kod. Kawaki sedang bergerak. Dia menuju suatu tempat sendirian. Apa? Bukankah dia diawasi? Bagaimana mungkin dia bisa kabur? Waduh, Kod mulai bergerak nih. Kerjasama sama si Ida. Ada demon yang lagi tidur kayaknya ya. Dia menghapus ciri cakranya. Itu trik alami yang dimiliki semua Otsutsuki. Tapi dia harusnya masih belum sadar akan hal itu. Mungkin itu secara insting, sama seperti bagaimana anak kuda bisa berdiri setelah lahir. Ya juga ya, anak kuda, anak gajah baru lahir pasti bisa berdiri. Aku tak tahu motifnya, tapi jika dia sendirian, aku tak bisa biarkan. Kesempatan yang bagus, tidak boleh lewat begitu saja. Di pinggiran Konoha gambarannya, dan ada bekas luka cakar, dan si bangke ini muncul. Apakah nggak ada ninja Konoha di sekitar sini? Muncul. Terus dia ngomong sama tangannya. Dia ninggalin bekas cakar di lengannya si Eida, guys. Nah, jadi yang ada di tangan itu dia tempelin di kuping, jadinya kuping. Dia gini jadinya mulut. Kalau ditaruh di bawah jadinya lutut. Jangan sujon. Menjijikkan. Demon masih belum gerak nih ya. Terus tiba-tiba terlihat Kawaki yang melompati gedung Konoha. Dan si Nishi masih ada di atas ini. Aku tak bisa mengejar Kawaki kalau begini. Para pengawas masih mengawasiku. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menghapus cakranya? Aku tahu kau cuma Kage Bunshin. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Jangan teriak. Akan jadi masalah kalau mereka tahu. Di sini ada Kawaki bilang jangan teriak. Berarti seolah-olah Kawaki ini punya rencana. Dan kau menghapus ciri cakramu dari dirimu yang asli. Bagaimana aku bisa tahu di mana dirimu yang asli? Nah, ya kan? Cakranya udah dihapus, tapi kenapa si Boruto bisa tahu? Pasti faktor karma sih. Sial kau Boruto. Itu mungkin karena dia juga Otsutsuki atau karena keselarasan kami. Dia merasakan serangan, dia merasakan dengan sesuatu seperti pola gelombang. Kayaknya faktor dari ini deh, dari karma ya, bekas karmanya Kawaki ya, Otsutsuki juga. Kawaki ada di luar desa, dia menuju ke barat. Kira-kira kenapa? Apapun itu, aku akan tanya langsung padanya. Udah habis? Ini kentang banget sumpah. Habisnya gitu doang, tiba-tiba Kawaki pergi dan kau hanya ingin tahu. Sumpah kentang banget beneran obrolan. Kentang banget.
Gue heran ya kenapa lu nambah beban Naruto sih. Kawaki lu tuh udah save di dalam Konoha tuh udah save, lu keluarnya mau ngapain. Tapi kayaknya dia punya planning, gue gak tahu kenapa, tapi kayaknya dia punya planning. Dan Sasuke tadi ada kata-kata, aku merasa dia tidak akan muncul di sini. Berarti ada kemungkinan lain kalau Sasuke jika menjadi God, dia tahu di mana lokasi God akan muncul. Tapi itu menurut gue ya. Gimana pendapat kalian? Coba komen di bawah. Gue Ikram Afro pamit, see you and bye bye.